bersama saya Agung dalam program Salimba 10. Program yang hadir setiap hari Sabtu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Program Salimba 10 adalah program kerjasama antara PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dengan Radio RPK. Malam ini, Salimba 10, kehadiran tamu dari PGI, itu Bung Philip Artasena. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mas Agung. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Selamat Baik. malam, RPK. Kami sehat-sehat. Bagaimana dengan Bung Philip? Sehat juga, puji Tuhan, malam hari Ya. ini. Sahabat RPK, karena PPKM darurat, maka siaran ini tidak berlangsung di studio RPK, tapi mengudara dari tempat kami masing-masing berada. Bung Philip tinggal di Bogor, sementara saya di Jakarta Timur. Dan di studio dengan setia mendampingi kami itu adalah Pak Deden. Selamat malam juga Pak Deden, salam sehat buat Pak Deden. Dan bagi Anda sahabat RPK yang ingin ikut bergabung dan berinteraksi dengan kami, dapat mengirimkan pesan atau SMS melalui 0815 1800 43 kali, atau juga dapat menyaksikan siaran ini melalui channel YouTube RPK FM. Dan siaran ini mengudara juga di gelombang FM 96,3. Bung Philip, tema kita malam ini adalah menangkal hoak, merawat keberagaman. Betul. Topik yang sepertinya sangat relevan dengan kondisi sekarang, terkhusus yang sedang dihadapi oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Betul. Ya, Bung Philip, kalau saya amati, Bung Philip ini di bagian humas sahabat RPK. Kalau saya lihat sejarahnya, humas ini baru hadir di PGI sekitar 2 atau 3 periode MPH. Sebelum-sebelumnya ada Biro Litkom. Nah, kenapa hadir humas dan apa peran humas di PGI ini? Iya, selain dari hasil keputusan sidang, tentu saja peran humas atau hubungan masyarakat sebuah lembaga itu sangat penting. Humas atau biro ini menjalankan fungsinya sebagai penyambung relasi atau penyampai relasi, menyampaikan informasi apa yang dikerjakan sebuah lembaga kepada masyarakat, baik ke pemerintah atau ke lembaga-lembaga mitra lainnya. Nah, inilah yang dipandang penting khususnya bagi persekutuan gereja-gereja di Indonesia untuk juga memperkuat bidang humas ini. Nah, secara khusus memang humas PGI itu, kalau saya boleh cerita Mas Agung sedikit, adalah perannya sederhana sebenarnya, adalah menyampaikan informasi yang dibuat dari dalam kepada masyarakat atau keluar. Nah, penyampaian informasi itu atau publikasi itu materinya baik dalam bentuk berbagai macam. Misalnya lewat rilis media, rilis pers. Ketika ada sesuatu atau kami melakukan sesuatu, maka PGI menyampaikan lewat rilis itu yang kemudian disebarkan ke teman-teman media, termasuk ke Radio RPK ini, gitu ya. Sehingga media itu bisa mempublikasikan atau mensiarkan atau menyampaikan hasil kegiatan itu kepada masyarakat. Jadi memang mempublikasi materi rilis atau mempublikasi materi-materi yang lain yang berkenaan dengan apa yang dilakukan. Selain itu juga kami memproduksi dan mempublikasikan misalnya produksi-produksi video. Ada beberapa kegiatan yang memang sejak dulu Yakoma sudah bekerja sama misalnya dengan TVRI, menyiarkan mimbar agama Kristen, yang itu usianya sejak tahun 70-an, Yakoma hadir, itu sudah menjalin kerjasama. Dan itu masih terus dilakukan oleh kami dengan TVRI dan juga dengan media-media TV lainnya. Nah, selain juga memproduksi video, kami juga memproduksi berita-berita yang kami siarkan atau beritakan lewat channel website kami, yaitu pgi.org.id, pgi.org.id. Anda, sahabat RPK, bisa membuka situs itu, website itu, melihat berbagai informasi yang kami produksi,
itu berkenaan dengan kegiatan kami atau juga informasi-informasi lainnya. Juga yang tidak kalah penting sekarang perannya adalah media sosial. Setiap lembaga, baik itu profit atau non-profit, punya akun atau aplikasi media sosial sebagai penghubung menyampaikan berbagai kegiatan. Misalnya, kami punya akun Facebook Group yang beranggotakan lebih dari 10.000 atau bahkan 20.000 anggotanya. Setiap kegiatan kami publikasikan di situ. Lalu di Twitter, sudah ada sekitar 5.000 follower lebih yang juga kami produksi setiap kegiatan. Memang tidak kontinu tiap hari, tetapi kami terus melakukan atau menyampaikan informasi-informasi itu lewat Twitter. Juga di Instagram, sama seperti di Twitter. Followernya masih sekitar 1000-an lebih, tetapi akan terus meningkat. Juga di TikTok. Nah, ini juga harus kita rambah nih, Mas Agung, karena orang sekarang, baik muda maupun usia dewasa, lebih dari 30 itu, juga punya akun TikTok, sama seperti akun Facebook. Di dalamnya kami memang belum banyak memproduksi atau mengupload video-video pendek yang kami buat. Itu sementara yang kami lakukan lewat media sosial. Dan pekerjaan lain juga berelasi dengan media itu sangat penting, Mas Agung. Seperti ini salah satu bentuk kerja kami berkolaborasi bersama. RPK menyediakan 1 jam siaran yang kita lakukan tiap Sabtu malam, jam 7 sampai jam 8 malam. Dan kami menyediakan konten-konten, topik-topik, tema-tema yang kami bahas seperti malam hari ini, gitu ya. Nah, itu yang secara umum dilakukan oleh bidang humas di PGI selama ini, Mas Agung. Oke, jadi humas ini tadi ya menyampaikan informasi, menggaungkan apa yang dilakukan pelayanan PGI ke masyarakat, ke khalayak ramai, dan juga sekaligus menangkap pesan apa yang ada di masyarakat untuk kita kembangkan pelayanan di PGI. Nah, pertanyaan berikutnya terkait lini masa PGI yang dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini cukup ramai, Bung Philip. Tapi itu akan dibahas nanti karena ada yang akan lewat saat lagi. Dan malam ini, sahabat RPK, kami membahas soal tentang menangkal hoak, merawat keberagaman bersama Bung Philip Artasena dari Humas PGI. Bagi sahabat RPK yang ingin berinteraksi dan bergabung dengan kami, bisa menghubungi melalui SMS atau WhatsApp di 0815 1843 kali. Nah, baiklah kita lanjutkan obrolan kita malam ini, Bung Philip. Yang tadi terkait dengan lini masa PGI yang dalam 1 atau 2 bulan terakhir ini cukup ramai terkait dengan pertama isu soal TWK KPK, lalu yang kedua terkait dengan rumah sakit PGI Cikini. Nah, bagaimana peran humas menanggapi berbagai kicauan di lini masa, baik yang cukup ramai juga di lini masa PGI, di Twitter, di Instagram, Facebook, dan juga YouTube? Iya, terima kasih Mas Agung. Ramai sekali nih kalau soal yang seperti ini gitu ya. Kami bahkan kewalahan harus terus terang dengan itu. Tapi saya menyampaikan dulu latar belakang. Kenapa kami juga ikut bukan mencampuri ya, tetapi juga ikut berperan dalam hal-hal misalnya sosial, politik, budaya, bahkan yang lain-lain. Nah, ini hal yang perlu diketahui oleh masyarakat. Jadi berdasarkan hasil dari sidang raya di Waingapu tahun 2014 lalu, itu PGI diamanatkan ada 4 hal yang harus menjadi concern atau menjadi perhatian dari PGI. Yang pertama itu soal krisis keesaan. Krisis keesaan adalah berbagai persoalan di gereja, bukan hanya soal penutupan gereja, atau bahkan juga hal-hal yang lain yang terjadi di gereja di Indonesia. Itu kita sebut krisis keesaan. Itu salah satu yang dilakukan. Lalu yang kedua, krisis kebangsaan. Krisis kebangsaan ini termasuk soal politik, soal sosial, soal hukum, dan lain-lain. Itu sebabnya berkaitan dengan pertanyaan tadi soal TWK KPK, kenapa sih PGI ikut campur? PGI tidak ikut campur.
PGI memang harus memberikan suara ketika pada waktu itu ya, ketika sebagian dari staf KPK yang mendapat persoalan dengan tes wawasan kebangsaan. Mereka datang ke PGI, lalu PGI menerima dan mendengarkan. Dan itu memang dilakukan oleh PGI. Bukan berarti PGI ikut campur dengan persoalan ini, tapi PGI menyampaikan persoalan itu dari hasil kunjungan yang dilakukan oleh sejumlah staf KPK, dalam hal ini staf yang beragama Kristen. Ada ujaran-ujaran kebencian di situ yang diterima oleh sejumlah staf KPK, khususnya warga Kristen, yang memang harus disuarakan. Disuarakannya adalah memang PGI harus memberi peringatan atau nasihat atau imbauan kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan ini di tubuh KPK. Bukan berarti harus mengikuti persoalan internal. Cuma yang menjadi masalah kekurang pahaman masyarakat, kenapa PGI harus ikut campur itu, urus aja kegerejaan. Iya memang tadi seperti saya katakan tadi bahwa hasil sidang raya di Waingapu ada beberapa hal, 4 hal yang harus dikritisi atau diberi perhatian oleh PGI. Di antaranya tadi krisis keesaan, soal-soal kegerejaan, krisis kebangsaan, soal sosial, politik, hukum, dan lain-lain. Lalu soal krisis ekologi, soal lingkungan hidup, soal alam ini, kerusakan lingkungan, dan seterusnya. Dan itu juga menjadi ranah PGI dari hasil sidang kesepakatan gereja-gereja untuk diamanatkan kepada PGI dan harus dilakukan. Dan yang keempat adalah soal tantangan distribusi teknologi informasi atau digital. Nah, ini semua berrelasi, berhubungan, Mas Agung. Sehingga PGI harus berkomentar, harus juga bersuara akan hal itu. Nah, ketidakfahaman masyarakat, apalagi netizen gitu ya, yang kemudian memberikan ujaran di media sosial dengan kata-kata yang menurut saya, kok begini ya warga Kristen. Nah, pertanyaan itu barangkali menjadi introspeksi bagi PGI untuk terus mengedukasi secara literasi. Nah, itu yang dilakukan. Bukan berarti kami diam ketika ujaran-ujaran itu disampaikan lewat media sosial. Tidak, kami tidak diam. Tapi kami berusaha untuk menahan diri, terus berintrospeksi, berhubungan dengan yang lain-lain, sehingga menyampaikan hal-hal tersebut. Gitu ya. Ada banyak yang kami sudah lakukan. Misalkan, kalau sahabat RPK membuka Instagram kami di akun kami di Salemba 10, akan ada itu keterangan-keterangan apa yang dilakukan oleh PGI, termasuk juga persoalan-persoalan krisis kebangsaan di dalamnya, soal politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain, gitu ya. Soal kegerejaan tidak hanya soal ibadah dan lain-lain. Kami mendorong misalnya di masa pandemi yang sudah lebih dari 1 tahun ini, kami mendorong di awal-awal itu agar gereja beribadah secara online dengan buat panduan-panduan sederhana yang disesuaikan dengan kondisi gereja masing-masing, sehingga tidak menyebar virus corona itu kepada masyarakat, khususnya jemaat di gereja-gereja di seluruh Indonesia. Jadi memang peran PGI itu ya cukup banyak, gitu ya, bukan soal kegerejaan aja yang kami klasterkan jadi soal krisis keesaan, tapi juga soal-soal yang lain. Nah, itu satu yang TWK. Yang soal RSPGI Cikini, nah ini juga persoalan yang ramai dibicarakan di media sosial. Bahkan orang-orang yang tidak tahu, bahkan ada hamba Tuhan, pendeta yang ikut juga meramaikan menjadi salah begitu, karena tidak tahu persoalan yang terjadi. Nah, kami berusaha mengedukasikan, mensosialisasikan persoalan RSPGI Cikini dengan informasi-informasi yang benar. Pada tanggal 25 Juni misalnya, ketika sosialisasi kerjasama BOT, Build, Operate, Transfer itu ditandatangani dengan pihak investor, kami kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Gitu ya, baik melalui rilis di website kami atau dengan acara-acara yang salah satu pimpinan atau ketua umum diundang dalam sebuah percakapan di webinar. Dan juga di gereja-gereja lain kami sampaikan juga. Tetapi soal RSPGI ini, keputusan untuk membuat atau memodernisasi rumah sakit itu sudah menjadi keputusan bersama dari gereja-gereja lewat sidang MPL dan sidang raya, dan itu diamandatkan oleh PGI dan PGI harus lakukan.
Karena ada persoalan di Rumah Sakit PGI Cikini yang kalau didiamkan itu justru membuat tambah hancur, katakan itu. Nah, PGI lewat Amadat itu berusaha dengan membentuk tim negosiasi, lalu tim negosiasi bekerja keras yang akhirnya membuahkan hasil, mendapatkan investor yang semuanya itu bisa mendatangkan bukan hanya profit, tapi mendatangkan berkat bagi anggota gereja-gereja yang nantinya bisa dilayani di Rumah Sakit PGI. Tetapi memang juga ada orang-orang yang tidak paham atau tidak suka sehingga menyebarkan hal-hal yang hoax atau di luar fakta. Nah, peran kami juga terus-menerus dengan memedialiterasikan, menyampaikan fakta-fakta yang baik sehingga orang tidak salah, sehingga orang tidak sembarang menyampaikan hoax atau sembarang berkomentar dengan ujaran kebencian yang menurut saya itu justru merugikan bagi orang Kristen itu sendiri. Kira-kira begitu, Mas Agung. Jawab bagaimana kericuhan di media sosial yang terjadi, tapi kami terus menyampaikannya lewat fakta kepada masyarakat. Ya, dari dua contoh kasus yang Bung Philip sampaikan tadi dan juga dari sidang raya ke-17 PGI di Waingapu, salah satunya juga menaruh perhatian tentang tantangan di dunia digital. Perkembangan teknologi digital ini memang memudahkan kita untuk menerima dan menyampaikan informasi, memudahkan kita untuk terhubung dengan orang lain di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan. Tetapi di saat yang sama, mempermudah juga berita-berita yang belum tentu benar itu tersebar dan diterima oleh khalayak ramai yang kadangkala mereka tidak juga recheck, tetapi kemudian juga langsung mendistribusikan. Sepertinya perlu, khususnya juga ke warga gereja, perlunya untuk menerima literasi media sosial untuk mereka lebih paham, tidak mudah tergoyah oleh hoaks, tidak mudah tergoda oleh ujaran kebencian. Dan bagaimana Humas memberikan literasi media khususnya ke warga gereja, peran Humas di sini? Ya, makasih Mas Agung. Peran yang dilakukan Humas soal memedialiterasikan warga gereja ini bukan hanya dilakukan oleh Humas sendiri, tetapi juga menggandeng dengan bidang-bidang atau biro-biro yang ada di PGI. Misalnya soal keesaan gitu ya. Ini ada bidang khusus yang menangani hal ini. Lalu kami mensupport, misalnya dengan pelatihan, diskusi, webinar, dan lain-lain. Di masa pandemi ini memang berbagai kegiatan kehumasan amat terbatas, begitu ya. Tapi bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Kami melakukan, misalnya lewat training online soal penguasaan media aplikasi medsos untuk dilakukan saat ibadah. Hal-hal seperti itu. Atau diskusi-diskusi lainnya. Misalnya dalam waktu dekat ini bersama Biro Perempuan dan Anak mengadakan media literasi, bagaimana sebenarnya media sosial itu menjadi teman atau lawan. Ya, itu hal-hal yang kami lakukan. Tapi di samping itu juga media literasi warga jemaat itu sebenarnya mendorong warga jemaat untuk bisa tidak mudah mendapatkan informasi tertentu lalu harus dibaca, harus ditelaah sehingga tidak mudah disebarkan kepada yang lain. Nah, ini menjadi persoalan juga. Kita Humas PGI atau PGI secara khusus mendorong warga gereja untuk bisa sering-sering membaca sebuah, misalnya literasi itu berupa buku kah, berupa panduan kah, dan lain-lain secara utuh, gitu ya. Kalau kita membaca misalnya sebuah berita hanya judulnya, lalu kita sudah mengambil kesimpulan, beropini, maka jadi kacau, gitu ya. Jadi kita mendorong setiap orang jika membaca sesuatu, baca dulu sampai habis. Lalu kita renungkan, lalu kita analisa sedikit saja secara sederhana, apakah ini benar apa enggak?
Lalu kalau memang nggak benar, kita coba cari panduan ke media-media yang lain, misalnya media Kompas, atau Detik, atau media-media lain yang besar. Apakah memang ini benar apa tidak berita tersebut? Karena pemahaman atau arti dari media literasi itu bagaimana kemampuan seseorang untuk bisa menganalisa terhadap situasi yang terjadi. Bukan hanya soal satu persoalan, tetapi berbagai persoalan. Kalau itu literasi agama, maka agama bukan hanya misalnya Kristen, tetapi juga ada agama-agama lain. Bagaimana konteksnya pada saat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga kita mendapatkan informasinya itu utuh, tidak sepotong-sepotong, lalu lalu kita sebarkan kepada orang lain. Itu yang menjadi persoalan saat ini. Nah, proses media literasi. Bung Philip, yes. Mungkin cerita yang menarik bagaimana upaya Humas untuk mengajak literasi media sosial ke warga jemaat. Tapi cerita itu bisa kita sambung nanti setelah tanda waktu berikut ini. Program Salemba 10 hasil kerjasama antara PGI bersama dengan RPK FM. Masih bersama saya, Bung Philip Situmorang, Bung Philip Arta Sena Situmorang, nama lengkapnya, Humas PGI. Iya, tadi di paruh pertama Salemba 10, Bung Philip sudah banyak cerita terkait tentang berbagai upaya Humas PGI dalam menyampaikan informasi, menggaungkan berbagai layanan PGI kepada masyarakat kekalayak rame, dan berbagai juga cerita upaya Humas PGI dalam melakukan literasi media bagi warga jemaat. Nah, kalau di sidang raya PGI ke-17 di Waingapu, salah satunya adalah tantangan gereja menghadapi perkembangan teknologi digital. Apakah itu juga sudah menjadi perhatian dari gereja-gereja anggota PGI? Termasuk juga bagaimana gereja-gereja memberikan pendidikan literasi media sosial kepada jemaat, begitu, Bung Philip? Ya, menurut saya memang gereja sudah berupaya keras kepada jemaatnya masing-masing, khusus sinode-sinode yang menjadi anggota PGI. Karena hampir seluruhnya gereja di Indonesia itu mengadakan ibadah online. Nah, ibadah online itu kan berarti juga mau tidak mau gereja masing-masing harus mempersiapkan diri atau beradaptasi, menyesuaikan teknologi itu, menguasai teknologi lalu digunakan untuk peribadatan itu. Yeah. Peran itu menurut saya sudah dilakukan oleh masing-masing gereja untuk bisa beradaptasi atau menggunakan hal itu untuk kegiatan pelayanannya. Begitu sih Mas Agung jawabnya. Yeah. Namun peran kita Humas terus mendorong bagi anggota-anggota PGI untuk bisa menguasai lah teknologi. Misalnya belum lama lalu sinode HKBP, sinode HKI datang, atau sejumlah sinode lain datang ke PGI lalu berdiskusi bagaimana sebenarnya persoalan teknologi ini untuk bantuan atau support, dan diskusi kemudian menghasilkan bahwa kami Yakoma PGI bisa diundang untuk bisa memberikan pelatihan-pelatihan, pemahaman-pemahaman soal bagaimana penggunaan teknologi digital untuk kerja-kerja layan atau peribadatan di masing-masing gereja tersebut atau sinode tersebut. Kira-kira seperti itu, Mas Agung. Iya, terima kasih Bung Philip. Dan ini ada sepertinya beberapa tanggapan dari sahabat RPK sudah masuk dan perlu mendapat respon dari Bung Philip. Yang pertama terkait dengan ini, ujaran-ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial. Dan setiap kali ada ujaran kebencian begitu, atau ada berita hoaks menyangkut gereja, menyangkut warga gereja, seolah
PGI dalam hal ini tidak mengambil tindakan, misalnya mengadukan ke pihak yang berwenang. Nah, bagaimana respon dari Humas terhadap statement dari salah satu sahabat RPK ini? Iya, memang pada intinya kita lebih ingin mengedukasi warga jemaat, gitu ya, untuk tidak mudah mengeluarkan ujaran kebencian karena pemahaman yang diterimanya tidak lengkap, gitu ya. Misalkan soal pembakaran gereja di Ponorogo, Jawa Timur ketika itu, tiba-tiba langsung di media sosial, mana nih peran PGI, mana apa dan seterusnya, udah berhenti aja. Waduh, kalau kita mengadukan berdasarkan Undang-Undang ITE, ya udah kena pasti orang yang melakukan itu, karena kata-katanya atau kalimat yang disampaikan itu jauh dari rasa kesopanan, jauh daripada hal-hal yang baik, gitu ya. Tapi kita tidak ambil itu. Kami justru memberikan, cobalah untuk membaca, mengetahui semua hal itu dengan baik. Misalnya begini, di kasus gereja yang dilarang di Ponorogo itu, kami punya dengan pengurus PGI wilayah Jawa Timur yang juga sudah berkoordinasi dengan gereja setempat. Lalu coba pahami apa sih yang terjadi di sana itu. Apakah memang gereja itu sudah memenuhi ketentuan yang berlaku? Atau bagaimana gereja itu berelasi dengan masyarakat sekitar? Jangan ujuk-ujuk kalau kita belum tahu itu langsung menjudge, langsung mengucapkan, wah apa sih kerjanya PGI dan seterusnya. Cenderungan kita adalah seperti itu. Nah, itu sebabnya bagi kita yang sedang mendengarkan sahabat RPK, cobalah untuk mendapatkan berita itu secara utuh. Jangan terburu-buru menyampaikan pendapat lalu kemudian menuliskan ujaran-ujaran yang justru nantinya merugikan bagi diri sendiri. Gitu. Nah, sejauh mungkin kita mendapatkan informasi yang utuh. Ternyata dari kasus itu sudah didekati oleh pihak PGIW di Jawa Timur, udah ada faktanya gitu, ada pelanggaran di sana sehingga ada percakapan-percakapan sehingga nantinya persoalan itu bisa teratasi. Kalau kita justru kisruh malahan nggak ada yang kita dapatkan gitu. Nah, informasi yang utuh ini yang perlu kita dapatkan dan tidak mudah. Kalaupun banyak informasi ya nggak apa-apa. Ada banyak media-media yang menyebarkan informasi hal yang tidak benar, yang nggak usah kita ambil pedulikan juga. Yang penting kita tetap menyampaikan fakta yang benar, lalu berkoordinasi dengan teman-teman di wilayah, di PGI wilayah setempat, yang berkoordinasi dengan pihak keamanan, pihak gereja yang sedang bermasalah, atau juga dengan masyarakat. Membangun itu harus dengan upaya-upaya yang baik. Tidak serta-merta harus buru-buru dan seterusnya. Karena memang sudah ada orang-orang atau pihak-pihak yang menangani hal itu. PGI sendiri memang tidak bisa langsung masuk ikut campur. Ada wilayah-wilayah di mana PGIW sudah bertanggung jawab untuk wilayahnya, lalu kemudian berkoordinasi dengan kita di PGI Jakarta Pusat begitu. Sehingga hal-hal yang berdasarkan fakta itu dengan pertimbangan yang matang baru diputuskan. Itu yang terjadi. Nah, berkenaan dengan hal itu juga memang masyarakat kita lewat perkembangan digital ini mudah sekali tersulut, Mas Agung. Mudah sekali tersulut dengan hal-hal yang menurut saya harusnya sih nggak perlu juga dilakukan itu. Kalaupun nggak tahu, coba cari tahu di mana. Misalnya soal RSPG Cikini. Masih ada orang aja yang bilang, emang RSPG Cikini mau dijual? Ya, enggak. Bang Philip, boleh tahan dulu. Memang ada pertanyaan juga dari sahabat RPK tentang Rumah Sakit PGI Cikini, tetapi kita harus juga menghargai yang akan lewat. Oke. Setelah ini kita akan jawab dan bahas. Sahabat RPK, berbagai manfaat untuk diri Anda bisa dirasakan apabila berhenti merokok. Membuat bernafas lebih mudah, memberi energi lebih banyak, mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup,
membuat kulit tampak lebih muda, membuat hidup lebih lama, melindungi orang yang dicintai. Gak percaya? Coba saja. Memang tidak mudah, tapi hasilnya luar biasa bagi sahabat dan mereka yang sahabat cintai. Jadi, ayo stop merokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96,3 RPK FM Jakarta. Lanjutkan obrolan malam ini bersama Bung Philip Artasena dari Humas PGI. Bung Philip, sebelum kita rehat tadi, Bung Philip akan menyampaikan soal kembali tentang Rumah Sakit PGI Cikini. Dan memang ada pertanyaan dari sahabat RPK terkait itu, yaitu mungkin ini berita yang perlu diklarifikasi, yang sudah menyebar juga di media sosial. Apa benar PGI mengkomersialkan tanah negara lahan tempat Rumah Sakit Cikini gitu? Kalau memang PGI mengkomersialkan, itu seperti sama juga dengan ormas yang menyewakan lapak kepada para pedagang. Bagaimana Bang Philips? Ya, ini pertanyaan dari channel YouTube ya. Saya juga baca di ruang. Sepertinya, iya, dari channel YouTube. Ya, dari Boniara Wijaya ini ya. Sebenarnya kalau mau dilihat di website kami, Pak Boni di pgi.or.id ada semuanya tuh. Dan apa yang Bapak tanyakan itu juga ada jawabannya. Saya langsung saja menjawabnya. Tidak benar dikomersialkan. Karena memang ada persoalan di Rumah Sakit PGI Cikini, aset yang nilainya triliunan itu punya hutang yang banyak banget. Kalau nggak dibenahi akan ditutup rumah sakit itu gitu. Dan ada oknum-oknum yang mengkorupsi rumah sakit itu semakin gawat begitu ya. Kalau Bapak Boni di ruang chat itu coba cari di YouTube Yakoma aja ya informasinya, atau di media sosial kami gitu ya, ada informasi-informasinya, akan tahu jawabannya. Jadi yang pertama menjawabnya tidak benar itu dikomersialkan. Jelas karena tidak benar kami beda dengan ormas yang lain Pak. Jadinya ya kayak gitu. Jadi tidak benar, karena tidak benar itu maka jawabannya juga berhubungan dengan pertanyaan berikut. Lalu Bapak juga bilang apakah ada benar bahwa Ibu Miranda itu dipenjara kasus deputi Bank Indonesia tim negosiasi PGI. Benar bahwa beliau adalah salah satu warga gereja yang sangat cakap untuk hal-hal yang seperti ini, punya kompetensi yang kuat. Anda bisa tahu dari mana Pak kalau Ibu Miranda itu pernah dipenjara kasus suap? Waduh, ini bahaya juga nih kalau Anda nanti diketahui orang lalu dituntut, waduh, bisa berbahaya gitu. Nah inilah contoh, jangan mudah menjudge orang dengan hal-hal yang belum tentu benar. Gitu, berbahaya sekali gitu. Lalu Anda bertanya lagi, apa benar build operation atau BOT ini ke Farmon awal baik pengurus maupun negotiation buat fee 20. Nah, dapat dari mana informasinya Pak? 20% fee. Aduh, tidak benar hal itu gitu ya. Jadi ada banyak informasi yang berkembang karena masyarakat tidak mau mencari informasi yang benar. Coba sekali lagi Bapak Boni di ruang chat YouTube lihat di website pgi.or.id. Ada banyak informasi yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak gitu ya. Tapi jangan sekali-kali menuliskan yang belum tentu Bapak tulis itu benar, apalagi menuduh orang. Bahaya sekali. Nah, gitu. Itu kira-kira Mas Agung langsung menjawab di ruang chat di YouTube. Ya. Oke. Bung Philip, di YouTube juga ada satu pertanyaan terkait tentang TWK. Bagaimana update ini, karena salah satu statement yang diberikan pada awal itu adalah PGI akan menyurati Presiden terkait TWK, apakah sudah sampai di sana?
Ya, secara khusus memang kami kemudian berhubungan langsung dengan para petinggi Kementerian Hukum dan HAM soal ini dan meminta bahwa persoalan yang terjadi di tubuh KPK agar bisa dicermati dan dicari jalan keluarnya. Nah, sejauh itu PGI perannya dan memang sedang berproses, Mas Agung, apa yang kami beri masukan kepada pemerintah dalam hal ini soal staf KPK yang di-TWK-kan gitu kira-kira. Itu. Oke. Nah, kembali ke topik. Ya, sepertinya memang berita-berita terkait tadi ya, Rumah Sakit PGI TWK itu masih mewarnai media sosial di PGI, sehingga pada saat malam ini ketika kita bertema melawan hoaks, merawat keberagaman, muncul juga isu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan itu. Nah, kembali ke topik bahasan kita, bagaimana lewat media sosial ini kita bisa merawat keberagaman gereja-gereja khususnya dan Indonesia pada umumnya? Apa yang bisa kita lakukan? Iya, salah satu yang bisa kita lakukan, Mas Agung, adalah memproduksi informasi-informasi dalam bentuk misalnya video, foto, atau kalimat-kalimat yang membangun toleransi, yang mengedepankan keberagaman, kebersamaan. Bahwa Indonesia dikaruniakan dengan berbagai suku, dengan berbagai agama, dengan berbagai latar belakang, bahkan bentuk kita aja udah beda-beda dan bahasa yang juga beda, itu mesti dicermati. Gitu ya. Jadi lewat media sosial PGI misalnya memproduksi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang berbau keberagaman, berbau toleransi, misalnya dengan ucapan, kalau misalnya kemarin Idul Fitri, kita sampaikan ucapan-ucapan itu. Hal yang kecil-kecil seperti itu sebenarnya perlu terus-menerus digaungkan, perlu terus-menerus diangkat, didorong, sehingga kita warga Indonesia, baik yang kita sebagai warga Kristen, bisa juga menerima perbedaan itu. Ada faham yang ada sekelompok orang, kelompok-kelompok tertentu yang mendorong untuk radikalisme, ya harus kita lawan dengan pola-pola tadi. Menyampaikan, membuat berbagai macam bentuk bahan-bahan publikasi yang sederhana yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang mudah difahami. Misalnya kami juga sedang membuat video atau juga bahan-bahan tentang bagaimana masyarakat diingatkan untuk tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini, gitu ya. Gereja Melawan COVID (GMC) juga berupaya untuk hal itu. Ini sekaligus menjawab apa yang akan dilakukan Biro Humas atau Humas di masa kedepannya ini, Mas Agung, karena kami sedang mempersiapkan kegiatan berupa doa dan ratapan yang dilakukan selama sepekan, mulai dari tanggal 16 sampai 23 Juli, mulai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, 2 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 3 waktu Indonesia bagian Timur, untuk persiapan ratapan dan doa bagi bangsa. Itu dilakukan selama sepekan. Kita berdoa bersama-sama untuk bangsa ini agar kuat menghadapi pandemi dan bisa terlewati di masa pandemi ini. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang sedang kami lakukan. Atau kegiatan soal Hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli mendatang. Kami juga sedang mempersiapkan hal itu. Atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu sedang kami persiapkan untuk membuat semua bentuk materi-materi publikasi untuk kami sebarkan lewat media sosial kami. Itu juga menjadi sebuah semacam pembelajaran literasi. Orang lihat produksi kami, atau bahkan kalau misalnya membuka Instagram PGI Salemba 10, itu followernya juga berbagai macam gereja, berbagai macam pribadi yang juga ikut men-share, men-like, bahkan membagikan hal-hal yang positif. Bukan hanya dari PGI sendiri, tetapi juga dari follower-follower lain, gitu ya. Yang harus terus-menerus didorong oleh kita, misalnya oleh PGI, tetapi juga oleh pihak-pihak lain. Berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain, sehingga upaya untuk
meminimalisir dampak hoax dan merawat keberagaman itu selalu ada gitu ya. Kan kita tidak mau negara kita pecah gara-gara hoax, gara-gara berbohong, gara-gara kabar yang justru membuat kita bertikai kelompok satu dengan kelompok yang lain, agama satu dengan agama yang lain. Kira-kira begitu Mas Agung? Iya. Ya, Bung Philip, tadi saya sempat buka-buka juga media sosial PGI, termasuk juga website PGI. Ya. Di sana tadi nampak juga berbagai geliat dari berbagai gereja, dari berbagai kelompok masyarakat dalam turut merawat keberagaman. Ya. Diambil contoh misalnya ada satu gereja di Jawa Timur yang bersama dengan kelompok Gus Durian melakukan kegiatan bersama. Termasuk juga pada saat pandemi COVID ini mereka bersama melakukan kegiatan memberikan bantuan kepada warga masyarakat yang terdampak, yang harus isolasi mandiri, tidak bisa kemana-mana, mereka bantu. Atau ada juga mengumpulkan para pemuda untuk saling mengenal satu sama lain, mengunjungi tempat agama yang berbeda-beda. Nah, di 2-3 menit terakhir ini, apa yang Bung Philip bisa sampaikan, pesankan kepada warga gereja kalayak rame dalam memanfaatkan menggunakan media sosial dengan baik dan bijak ini? Iya, pesannya singkat saja. Barangkali teman-teman sahabat RPK juga sudah tahu. Manfaatkanlah, kuasailah media sosial dengan sebaik-baiknya. Lalu ketika sudah kuasai, gunakan pula untuk menyebarkan hal-hal yang baik, menyebarkan hal-hal yang positif, yang berguna bagi diri sendiri, juga berguna bagi gereja dan bagi orang lain. Karena sangat penting hal itu dilakukan jika kita menguasai media sosial lalu memanfaatkannya dengan baik untuk keberagaman. Kita ingin merawat Indonesia ini dengan baik. PGI dalam hal ini secara khusus ikut berperan dalam hal itu lewat kehumasan, konkretnya lagi lewat media sosial menyebarkan hal-hal informasi-informasi yang baik. Kira-kira seperti itu Mas Agung. Oke, terima kasih Bung Philip atas kesediaannya diundang meskipun harus melalui jarak jauh, melalui perkembangan teknologi digital ini kita bisa berkomunikasi dari dua tempat yang berbeda untuk menyampaikan berbagai aktivitas kegiatan dari PGI. Semoga dan juga mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial, cek dan recheck sebelum menyebarkan. Demikianlah sahabat RPK, perbincangan kita malam ini di acara Salemba 10 dan sampai jumpa di acara Salemba 10 Sabtu depan pada jam 19 sampai 20 di radio RPK FM 96,3. Selamat malam, sampai jumpa.